Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang emosi. Kita akan membahas emosi dalam sudut pandang biopsikologi. Nah, apa sih itu emosi? Apa itu emosi? Itu di banyak tokoh yang membahasnya. Salah satunya adalah Damasio. Damasio bilang bahwa emosi itu dapat diidentifikasi sebagai perilaku yang dapat diamati dan dipisahkan dengan perasaan atau feeling. Jadi emosi, kata Damasio, adalah perilaku yang harus bisa diamati. Nah, emosi ini hanya terjadi jika ada kesadaran. Kemudian emosi diikuti perubahan fisiologis dan adanya keterbangkitan mental. Nah, dari yang disampaikan oleh Damasio ini, maka kita bisa simpulkan, ya, kalau kita rangkum menjadi bahwa emosi itu apa? Emosi itu adalah perilaku yang menyebabkan perubahan fisiologis dan adanya keterbangkitan mental yang terjadi ketika seseorang itu sadar. Nah, itu yang disebut dengan emosi. Nah, emosi ini nanti akan dibedakan istilahnya dengan istilah mood, feeling, dan affect. Nanti apa itu mood, feeling, dan affect? Nah, silakan dicari dulu apa yang dimaksud itu, coba dibuka bukunya, kemudian kita bisa diskusi. Selanjutnya komponen-komponen dari emosi. Dan komponen emosi ini ada fisiologis, perilaku, proses kognisi, dan perilaku unconscious. Fisiologi itu artinya dalam emosi itu ada proses-proses fisiologis yang terjadi. Terjadi aktivitas sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom yang menghasilkan perubahan neurohormonal, juga aktivitas-aktivitas visceral. Ya, makanya nggak heran ketika seseorang itu emosi, maka terjadi perubahan-perubahan secara fisiologis, perubahan-perubahan fungsi dari tubuhnya. Misalnya kulitnya memerah ketika marah, misalnya. Terjadi perubahan hormon misalnya. Nah, terus juga yang lain-lain. Selain itu, komponen emosi yang lain adalah perilaku. Perilaku itu mencakup ekspresi wajah, intonasi suara, dan kondisi emosi yang diekspresikan. Jadi kalau orangnya itu sedang sedih, maka kita bisa lihat dari perilakunya, ekspresi wajahnya, suaranya, intonasinya, dan lain-lain. Kemudian komponen emosi yang lain adalah proses kognisi. Proses kognisi. Jadi ketika seseorang emosi, mengalami suatu emosi tertentu, maka terjadi proses kognisi. Di sini dia akan melibatkan perasaan emosi subjektif. Jadi misalnya ya, seseorang itu sedang sedih, maka dia juga akan berpikir tentang kesedihannya. Kemudian ada perilaku unconscious. Komponen selanjutnya adalah perilaku unconscious. Perilaku yang tidak disadari. Biasanya ini adanya dasar intuisi dalam membuat keputusan. Mengapa emosi itu penting? Kenapa? Karena emosi ini ternyata memiliki nilai survival dan sinyal. Survival maksudnya apa? Survival artinya bertahan. Bertahan hidup. Dengan emosi kita bertahan hidup. Misalnya kita ketemu harimau. Maka emosi apa yang kita rasakan? Takut misalnya. Karena emosi itu, karena takut itu, maka kita menghindar dari harimau tadi misalnya ya. Jadi hal yang mengancam. Gitu. Jadi emosi memiliki nilai survival.
Selain itu, emosi juga memiliki nilai sebisa sebagai sinyal. Jadi emosi adalah sinyal. Ketika kita sedang marah, kita sedang memberikan sinyal tentang marah. Ketika kita sedang sedih, kita memberikan sinyal kepada orang lain bahwa kita sedang sedih. Dan manusia sebagai makhluk sosial itu juga perlu untuk memahami emosi dalam berinteraksi, memahami emosi diri sendiri dan juga memahami emosi orang lain. Dalam kajian neuropsikologi didapatkan bahwa brain injury itu dapat menurunkan fungsi emosi. Jadi emosi ternyata juga terkait dengan kerusakan otak. Jadi jika ada kerusakan otak, maka terjadi penurunan fungsi emosi. Gangguan otak juga berakibat pada proses emosi dan relasi sosial. Dan efek tidak langsungnya terjadi penurunan fungsi kognisi. Kemudian kita akan membahas tentang teori-teori tentang emosi. Teori tentang emosi ini yang kita bahas yang pertama adalah dari Darwin, Charles Darwin ya. Charles Darwin itu membuat buku di tahun 1872, judulnya The Expression of Emotion in Man and Animals. Nah, dari yang disampaikan Darwin di bukunya itu, maka katanya ekspresi emosi itu katanya adalah produk evolusi. Kita tahu bahwa Darwin teorinya yang terkenal adalah teori tentang evolusi. Jadi emosi juga adalah bagian dari evolusi katanya. Produk evolusi, ekspresi emosi seorang itu. Nah, 3 ide utama dari teori evolusi ekspresi emosi dari Darwin ini adalah yang pertama, ekspresi emosi itu mengalami perubahan. Jadi emosi itu ternyata mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ekspresinya ya, bukan emosinya ya, ekspresinya. Nanti barangkali kalau yang belum jelas, barangkali ya apa itu ekspresi emosi, membedakan ekspresi emosi dengan emosi, nanti kita bisa bahas di diskusi. Jika ekspresi yang ditampilkan bermanfaat bagi spesies, maka akan diteruskan. Dan ada prinsip antitesis, artinya kebalikannya. Jika ekspresi itu tidak bermanfaat, maka tidak akan diteruskan. Itu kan contoh yang sederhana aja, misalnya Anda bertemu dengan dosen, kemudian Anda senyum, kemudian ternyata dosennya balas tersenyum. Nah, kemudian terjadi kebalikannya. Kalau seandainya Anda setiap ketemu dosen, Anda senyum, ternyata dosennya malah cuek aja, maka yang terjadi apa? Terjadi kemungkinan Anda ketika ketemu ya sudah tidak senyum lagi, kan gitu ya. Nah, itu prinsip antitesis itu. Jadi ekspresi yang ditampilkan kalau dia bermanfaat maka akan diteruskan, kalau dia nggak bermanfaat ya nggak usah diteruskan gitu kata Darwin. Kemudian kita lihat teori yang lain. Teori yang lain ada dari James Lange teori. James Lange teori ini dari 2 orang, William James dan Carl Lange. Teorinya disebut dengan James Lange teori. James Lange teori ini mengatakan bahwa stimulus sensori yang mempengaruhi emosi diterima dan diinterpretasikan oleh korteks yang memicu perubahan organ internal melalui sistem saraf otonom dan otot rangka melalui sistem saraf somatik. Selanjutnya, respon somatik dan otonom memicu pengalaman emosi di otak. Bingung kan ya kalau baca seperti itu? Kita langsung aja ke bagannya. Lihat nih. Persepsi stimulus akan menyebabkan reaksi fisiologis. Reaksi fisiologis akan menyebabkan respon emosi. Oke, masih bingung? Kita pakai contoh. Misalnya ya, persepsi stimulus, misalnya Anda ketemu dengan harimau, misalnya ya,
maka terjadilah reaksi fisiologis. Reaksi fisiologisnya apa? Jantung berdebar, lari. Kemudian maka respon emosinya adalah takut. Coba lihat lagi, ulang lagi ya. Ketemu harimau, kita berdebar dan lari, baru kita takut. Kayaknya ada yang salah ya, kebalik ya. Kebalik nggak sih ini teori tentang ini? Nah, kalau James Lange teori bilang kayak gitu. Jadi, kita takut karena kita deg-degan, gitu bahasa sederhananya. Bukan karena kita deg-degan jadinya takut. Nah, kebalik ya. Karena kita takut. Nah, ini mungkin agak bingung ngejelasinnya, maka saya rubah nih contohnya. Ini ya. Contohnya, misalnya persepsi stimulusnya adalah orang yang Anda sukai. Anda deg-degan dulu atau cinta dulu. Nah, kalau sekarang jadi benar kan ya, persepsi stimulusnya bertemu dengan orang yang disukai, merasa deg-degan, dari deg-degan itu maka timbul cinta. Ya enggak? Atau cinta dulu baru deg-degan, ketemu orang, terus jatuh cinta, baru deg-degan. Itu. Enggak kan, kebalik kan ya. Jadi kata James Lange sebenarnya adalah reaksi fisiologis dulu. Jadi itu yang dijelaskan sama dia. Jadi kalau kita takut, itu karena kita deg-degan. Kita ketemu harimau, kita deg-degan dulu, baru kita merasakan rasa takut. Jadi bukan sebaliknya katanya. Orang yang misalnya takut sama hantu, ketemu hantu, dia lari dulu atau takut dulu? Nah, nanti bisa kita bahas di diskusi. Terus ada teori lagi tentang Cannon-Bud. Maaf. Cannon-Bud teori dari Cannon-Bud ya. Nah, kalau ini berbeda. Dia memandang bahwa pengalaman emosi dan ekspresi emosi sebagai proses yang terjadi secara paralel, yang tidak ada hubungannya, kausalnya secara langsung, penyebabnya secara langsung. Jadi kalau tadi itu sistemnya kan seri, persepsi terhadap stimulus menyebabkan respon fisiologis. Respon fisiologis menyebabkan respon emosi. Nah, kalau di sini terjadinya paralel. Maka lihat nih gambar ininya ya. Gambar diagramnya. Persepsi terhadap stimulus akan menyebabkan ekspresi emosi dan respon fisiologis. Gitu. Jadi orang itu misalnya ketemu sesuatu, misalnya stimulusnya itu adalah misalnya stimulusnya adalah kakak kelas, misalnya kakak tingkat, ekspresi emosinya misalnya senyum. Di waktu yang sama juga terjadi respon fisiologis. Jadi ekspresi emosi dan respon fisiologis terjadinya bersama. Nah, sedangkan pandangan biopsikologi justru dia mengatakan bahwa persepsi terhadap stimulus yang memicu respon emosi, respon somatik dan otonom, dan pengalaman emosi saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi diagramnya seperti ini. Persepsi terhadap stimulus mempengaruhi reaksi fisiologis juga mempengaruhi persepsi terhadap stimulus. Reaksi fisiologis mempengaruhi respon emosi. Respon emosi mempengaruhi juga fisiologis. Respon emosi mempengaruhi persepsi, dan persepsi juga mempengaruhi respon emosi. Nah, jadi saling berkaitan seperti siklus, seperti rantai, kayak gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan kita bahas di diskusi. Nah, kita lanjut ke fungsi emosi. Fungsi emosi dapat kita jelaskan dalam bagan ini. Emosi, kalau kita bisa regulasi emosi, maka kita bisa memahami diri sendiri, memahami emosi diri sendiri. Memahami emosi diri sendiri itu bermanfaat dalam meregulasi emosi kita. Kemampuan kita meregulasi emosi
memanage, mengatur emosi juga itu membuat kita dapat mengatur emosi yang sedang terjadi. Emosi yang sedang terjadi itu juga menyebabkan kita bisa memahami emosi orang lain. Nah, ribet ya ininya ya. Jadi sederhananya gini, jadi emosi itu fungsinya adalah untuk memahami emosi orang lain dan memahami emosi diri sendiri. Nah, seperti itulah kurang lebih ininya ya. Jadi ini barangkali kalau kita rubah, barangkali istilahnya bukan fungsi emosi ya, tetapi kaitan antara emosi, regulasi emosi, memahami emosi diri sendiri, dan memahami emosi orang lain. Bagaimana kaitan emosi dengan sistem saraf? Emosi yang kuat itu seperti marah, takut, senang, itu akan mempengaruhi sistem saraf. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, respon emosi menunjukkan ada keterkaitan antara emosi dan sistem saraf. Nah, sistem saraf yang berpengaruh bekerja dalam emosi ini adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf yang tidak kita kendalikan, involuntary. Di sistem saraf otonom juga masih ingat kan ada sistem saraf simpatis, ada sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis itu ada artinya sistem saraf yang fungsinya mempercepat laju jantung, mempercepat pernapasan, mempercepat detak nadi. Ya. Sedangkan parasimpatis kebalikannya, jadi dia memperlambat pernapasan, detak jantung. Jadi maksudnya adalah untuk proses untuk menyimpan energi. Nah, karena emosi dan sistem saraf ini terkait erat, ya makanya sering juga digunakan dalam ini misalnya dalam kepolisian misalnya. Maka ada yang namanya poligraf atau poligrafi, atau lebih dikenal lagi dengan istilah lie detector, pendeteksi kebohongan. Gimana caranya? Nah, caranya, prinsipnya itu adalah dengan menginterogasi seseorang, kemudian orang tersebut diukur apanya? Sistem saraf otonomnya. Nah, jika terjadi jika terjadi perubahan yang signifikan, maka kita orang tersebut jadi tahu bahwa orang tersebut mengalami emosi tertentu. Kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya ada pembunuh, kalau misalnya dikatakan kamu yang bunuh dia ya. Nah, secara normal maka orang tersebut akan mengalami emosi tertentu, gitu tanpa sadar dia misalnya jadi deg-degan kayak gitu ya. Nah, proses dia deg-degan tadi, jantungnya berdebar kencang tadi akan direkam oleh poligraf ini, lie detector ini, sehingga jadi ketahuan oh iya terjadi perubahan emosi. Karena dasarnya tadi emosi itu terkait erat dengan sistem saraf. Emosi dan ekspresi wajah, kaitan emosi dan ekspresi wajah tentu terkait erat karena emosi ini juga akan diekspresikan di wajah. Nah, tokoh yang menyampaikan yang banyak meneliti tentang ekspresi emosi di wajah namanya Paul Ekman. Paul Ekman dia itu datang ke daerah-daerah dulu ya penelitiannya itu, kemudian beliau memfoto orang-orang dengan ekspresi-ekspresi tertentu. Nanti boleh dicek di Google ya, cari tentang Paul Ekman. Bahkan cerita tentang Paul Ekman ini diadaptasi di film. Kalau Anda pernah nonton film
Lie to Me ya. Nah, itu sebenarnya terinspirasi dari Paul Ekman ini. Nah, dari Paul Ekman bilang bahwa wajah dari hasil penelitiannya itu di seluruh dunia menurut dia jadi ada yang disebut dengan ekspresi emosi primer. Ekspresi emosi primer itu ada 6, yaitu surprise, anger, disgust, fear, sadness, dan happiness. Kalau di Indonesiain artinya surprise itu terkejut, anger, marah, disgust, jijik, fear, takut, sadness, sedih, dan happiness, bahagia, atau senang. Nah, Ekman itu menyatakan bahwa adanya facial feedback hipotesis. Hipotesis bahwa wajah itu memberikan feedback terhadap emosi yang sedang kita rasakan. Jadi ekspresi wajah akan mempengaruhi emosi seseorang. Seperti itu katanya. Jadi kita bisa lihat emosi seseorang, sederhananya kita bisa melihat ekspresi emosi seseorang dari ekspresi wajahnya. Ya. Nah, ini yang contoh yang paling sederhana yang biasanya kita juga bisa lihat gitu ya. Misalnya adalah tentang senyum yang tulus dengan senyum yang nggak tulus. Bisa kan membedakan ya? Gimana bisa membedakannya? Biasanya dibedakan dari dua otot, yaitu orbicularis oculi, itu otot yang melingkari wajah. Jadi kalau kita senyum tulus itu ada kerutan di matanya, sudut matanya. Kemudian zygomaticus major, itu yang menarik bibir. Jadi biasanya dua otot ini akan sinkron ketika seorang senyumnya tulus. Kalau senyumnya nggak tulus, dia biasanya misalnya mulutnya aja tertarik, tapi orbicularis oculinya nggak berkontraksi, jadi matanya nggak ada kerutan seperti itu. Ini tentang facial feedback hipotesis ini banyak digunakan sekarang di Indonesia juga, kalau nggak salah banyak ya. Jadi ada istilah micro expression. Nah, micro expression itu ini yang disampaikan oleh Ekman ini. Oke, kita lanjut ke sistem limbik. Nah, kenapa di sini disampaikan sistem limbik? Karena inilah bagian otak yang berperan dalam proses munculnya emosi. Jadi kalau ditanya mana bagian otak yang berperan dalam emosi, maka jawabannya adalah sistem limbik. Itu ya, walaupun nanti ada yang mengatakan amigdala. Nah, amigdala sendiri adalah bagian dari sistem limbik. Disebut dengan sistem limbik karena dia terdiri dari macam-macam dari berbagai area di otak. Jadi sistem limbik itu ada talamus, hipotalamus, hipokampus, amigdala, korteks prefrontal, gyrus cingulata atau cingulata gyrus di balik apa itu adalah sistem limbik. Nah, nanti jadi kalau ada pertanyaan apa saja yang termasuk sistem limbik, nah Anda udah tahu ya, talamus, hipotalamus, hipokampus, amigdala, prefrontal korteks, dan cingulata gyrus. Sebenarnya ada area-area yang lain, tapi ini area-area yang terpenting dari limbik. Gambar limbik itu seperti ini, diambil dari buku ya, nanti Anda bisa lihat ya. Oh, ini cingulata gyrus. Oh, ini hipokampus dan lain-lain. Oh, ini amigdala. Nah, sistem limbik, kata McLean, dia membedakan 3 sirkuit dalam sistem limbik, yaitu amigdala dan hipokampus itu terlibat dalam self-preservation, dalam persiapan terhadap apa? Terhadap emosi tentu saja ya. Cingulata gyrus termasuk juga cerebral cortex dan septum itu berhubungan dengan kenikmatan perilaku seksual. Dan hipotalamus dan talamus ini dipercaya oleh McLean penting untuk perilaku sosial. Bagaimana dengan perilaku agresi, perilaku kekerasan? Seseorang mengalami cercaan, provokasi, ya menurut penelitian ternyata beberapa menit kemudian cenderung lebih agresif. Ya kan, Anda misalnya
dikata-katain, misalnya dalam beberapa menit cenderung lebih agresif. Nah, perilaku agresi ini dia apakah herediter, apakah dia diturunkan atau lingkungan? Coba Anda pikirkan, apakah dia itu herediter ataukah dia tergantung dari lingkungan? Terus apakah ada fungsi atau kaitan dengan hormon, terutama testosteron? Gimana kalau terjadi abnormalitas di otak? Apakah perilaku agresi akan berpengaruh? Nanti ini ya saya tanyakan di diskusi, Anda jawab ya. Nah, peran amigdala. Tadi saya sempat sentil sedikit tadi tentang limbik ya. Limbik itu sistem limbik maksudnya. Salah satunya adalah amigdala. Seringkali dikatakan emosi itu adalah fungsi dari amigdala. Maka kita bahas amigdala. Peran amigdala itu dalam emosi seperti apa? Perubahan emosi dan perubahan ekspresi. Jadi amigdala itu berfungsi dalam proses perubahan emosi dan perubahan ekspresi. Amigdala juga dianggap sebagai instrumen utama dalam pengatur emosi. Mengatur juga aktivitas sehari-hari yang sifatnya otomatis. Nah, tentang otomatis dan kontrol, udah pernah kita bahas ya di atensi, nanti bisa dicek lagi. Juga amigdala mendorong sikap reaktif dan menghadapi rangsangan lingkungan. Jadi kita bereaksi terhadap rangsangan di lingkungan, terutama yang terkait dengan emosi, itu adalah peran juga dari amigdala. Dan nanti amigdala ini akan bekerja sama dengan talamus dan kelenjar pituitary. Ya, kelenjar pituitary untuk melepaskan apa? Untuk melepaskan hormon dan kerja sistem saraf terutama sistem saraf otonom. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang rasa takut, cemas, dan amigdala. Apa kaitannya? Apakah rasa takut itu dipelajari? Nah, pelajari nggak rasa takut itu? Ternyata dari penelitian bahwa ternyata rasa takut itu dipelajari. Ingat nggak penelitiannya siapa yang menjelaskan bahwa rasa takut itu ternyata dipelajari? Ingat eksperimennya siapa? Ingat ya, Watson ya, masih ingat nggak Watson yang eksperimennya itu Little Albert yang ada kelinci putih. Nah, kalau enggak tolong diingat-ingat lagi, baca lagi bukunya ya tentang eksperimen dari Watson tentang rasa takut. Jadi ternyata rasa takut itu kita pelajari. Kita juga memiliki contoh lain juga adalah starter reflex. Starter reflex itu kayak gimana? Starter reflex itu pada bayi. Jadi ketika bayi mendengarkan suara yang keras, maka ototnya akan menegang. Ya, jadi pernah lihat nggak? Jadi dan biasanya nangis habis itu. Jadi kalau misalnya ada ketemu dengan bayi, misalnya dia lagi tidur, kemudian ada suara yang keras gitu, dia terbangun, dia seperti kaget gitu. Seperti kaget itu artinya badannya menegang, kemudian menangis. Nah, itu artinya bayinya memiliki starter reflex. Kalau ininya apa? Kalau proses fisiologisnya ada informasi auditoris masuk ke koklea, nukleus di medula, masuk lagi ke pons, kemudian pons memerintahkan otot menjadi tegak. Nah, seperti itu starter reflex. Studi pada manusia, amigdala itu berperan terhadap rasa takut yang dipelajari. Jadi rasa takut yang dipelajari itu ternyata peran dari amigdala. Kerusakan pada rute sepanjang amigdala, pons, akan mengganggu respon takut yang dipelajari. Dan kerusakan pada pons akan menghambat respon starter reflex. Nah, untuk starter reflex ini ya sebenarnya ini merupakan refleks primitif pada bayi. Jadi sebenarnya refleks primitif ini saya sempat bahas juga nih di psikologi anak ya, ada refleks primitif pada bayi.
yang muncul ketika dia lahir, kemudian refleks ini juga nanti akan menghilang ketika di usia tertentu. Ya biasanya sih umumnya 1 tahunan, di bawah 1 tahun. Ada starter refleks, ada Babinski refleks, ada grasping refleks, ada sucking refleks, dan lain-lain. Nanti Anda bisa cari juga ya. Nah, untuk starter refleks ini salah satunya adalah dia untuk melihat bahwa kalau misalnya kita lakukan tes misalnya ya, kita bisa tahu apakah ada kerusakan sepanjang rute amigdala, sederhananya gitu ya. Apakah rusak? Jadi misalnya ada anak, misalnya ada suara yang keras, dia nggak kaget sama sekali. Nggak kaget. Ototnya nggak tegang sama sekali, nggak ada starter refleks di situ. Maka ada kemungkinan ada terjadi kerusakan di rute itu. Nah, seperti itulah kurang lebih ininya ya. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang kurang, apa yang kurang dipahami, mungkin bisa kita bahas nanti di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.